Papua adalah sebuah provinsi paling timur di Indonesia. Dengan luas wilayah 420.000 km persegi lebih, Papua memiliki alam yang sangat indah. Kota Jayapura memiliki berbagai spot keindahan. Salah satunya Jembatan Yotefa atau dikenal dengan Jembatan Merah. Saat ini kita sedang berada di salah satu ikon wisata kota Jayapura. Di belakang saya adalah perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Papua Nugini. Provinsi yang kaya dengan sumber daya alam ini didiami sekitar 255 suku dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Disinilah berdiri Institut Agama Islam Negeri IAIN Fatahul Muluk Papua yang berada di wilayah kota Jayapura. Sebuah kota yang penuh dengan pesona panorama alam. Kota yang ramai dengan aktivitas ekonomi mikro, pasar modern, serta pusat-pusat perbelanjaan. Ada berbagai pilihan akses transportasi menuju kampus IAIN Fatahul Muluk Papua. Dari Kabupaten Jayapura, terdapat Bandara Sentani yang telah melayani penerbangan nasional. Di wilayah kota Jayapura juga terdapat pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal penumpang dari berbagai penjuru Nusantara. Dari kedua tempat ini, hanya butuh waktu sekitar 20 menit untuk tiba di kampus IAIN Fatahul Muluk Papua yang berada di wilayah Buperwaina, Distrik Heram, Kota Jayapura. Institut Agama Islam Negeri IAIN Fatahul Muluk Papua berawal dari sebuah sekolah tinggi agama Islam yang dikelola oleh yayasan. Rektor IAIN Fatahul Muluk Papua, Dr. Habib Idrus Alhamid, memberikan gambaran singkat tentang sejarah Stain Al-Fatah Jayapura. As-Solihin ini adalah sebuah lembaga yang berkontribusi sangat besar. Hadirnya eksistensi sekolah tinggi agama Islam swasta pada saat itu. Sehingga lahir yang namanya Stais Al-Fatah Jayapura. Yang Stais Al-Fatah Jayapura ini mengambil posisi di Madrasah Ibtidaiyah As-Solihin. Masjid dan sekolah As-Solihin di Abepura Jayapura ini menjadi salah satu titik awal perkembangan Stain Al-Fatah Jayapura. Nah, waktu itu juga cukup panjang juga waktu untuk digunakan perkuliahan ini dari sini, lalu pindah ke wilayah Kota Raja. Namun dari upaya dan usaha berbagai macam pihak dan kalangan untuk segera menghadirkan perguruan tinggi agama Islam atau sekolah tinggi agama Islam yang handal, yang hebat, lalu terbentuklah panitia pembangunan Stais Al-Fatah pada saat itu. Yang konon yang terlibat di saat itu ada beberapa pihak yang sudah almarhum seperti Amir Makassar, ya, Al-Ustadz Al-Mukarram, semoga Allah selalu lapangkan kuburannya dan muliakannya beliau. Itu ada juga Pak Ibrahim Nangasan, ada juga almarhum Banang Mas, ada juga almarhum Pak Adyar Muhammad, ada juga Pak Astrid Sagala, Umar Bau Al-Bintuni, dan masih banyak orang-orang yang tidak sempat saya sebutkan namanya. Di saat Ketua Stais pada saat itu adalah Umar Bau Al-Bintuni. Saya wakil ketua 3. Nah, proses ini berjalan tidak terlalu lama. Itu sehingga karena Pak Haji Umar Bau berhalangan karena memiliki kesibukan untuk urus berbagai macam pekerjaan di kanwil Kementerian Agama, maka saya dipercayakan oleh yayasan. Ketua yayasan waktu itu almarhum Pak John Bernardus Dumatubut, salah satu dosen Universitas Cendrawasih yang basis pekerjaannya di perpustakaan Universitas Cendrawasih. Nah, beliaulah meminta kesediaan saya untuk memimpin Stais. Saya kuliah di sini
selama 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Karena harus menunggu dulu, karena dulu mahasiswanya masih sedikit. Tidak seperti sekarang, kalau sekarang mungkin sudah banyak ya. Saya 6 tahun kuliah di sini, selama kuliah di sini ya keadaannya sangat sederhana. Gedungnya pun kami hanya menumpang di MI Ansolihin, Yapis Abipura. Kalau pagi dipakai untuk sekolah MI, kemudian jam 4 sampai jam 8 digunakan untuk kami kuliah. Jadi jam 4 sampai jam 8 waktu proses pembelajarannya. Dari 2001, 2002, 2003 kami berusaha bersama-sama dengan Pak Ketua Yayasan pada saat itu, Pak John, untuk ke Jakarta, ketemu para pihak di Jakarta, ketemu Pak Dirjen, Profesor Dr. Husni Rahim. Di saat beliau jadi Dirjen, saya mengatakan kepada beliau bahwa sesungguhnya di Papua harus hadir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri sebagai cikal bakal untuk menjawab kecemasan masyarakat terhadap ketersediaannya sumber daya manusia yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan keagamaan yang ada di Papua secara keseluruhan. Dulu lebih sederhana dari ini, bangkunya pun ya kami tidak menggunakan seperti bangku-bangku yang di tempat kuliah-kuliah yang lain, mungkin sangat sederhana, bangkunya seperti bangku anak SD, karena memang kami menggunakan bangku SD. Kemudian jendelanya pun belum seperti sekarang yang mungkin sudah menggunakan kaca atau bingkai. Dulu masih berbentuk ram yang dari kawat itu, jadi seperti itu kondisinya. Stais Al-Fatah ini yang sekarang sudah berubah jadi Institut Agama Islam Fatahul Muluk Papua, itu sesungguhnya adalah merupakan embrio atau cikal bakal lahirnya Stais Al-Mahdi Fakfak, cikal bakal lahirnya Stais yang ada di Nabire, Stais Asafiyah namanya, dan cikal bakal lahirlah Stais yang ada di Merauke atau dibilang Stais Yamra. Kalau sukanya senang karena rame, banyak mahasiswa. Dukanya jujur karena ruangan ini kan untuk anak kecil, sedangkan mahasiswa itu kan orang dewasa. Yang biasa kita bermasalah itu di ruang belajar. Proses penegrian itu harus memenuhi tahapan-tahapan. Tahapan diantaranya adalah rekomendasi dukungan dari pemerintah daerah. Pada saat kita urus rekomendasi dukungan, kami peroleh rekomendasi dukungan dari gubernur atau pemerintah daerah. Kami mendapat rekomendasi dukungan dari wali kota. Dan alhamdulillah kami mendapat dukungan dari saudara-saudara kami dari Klasik Senode GKI. Nah, dukungan-dukungan ini semua alhamdulillah kita mulai merangkum dalam sebuah dokumen proposal. Sehingga kita mulai 2003 kita berjuang, kita meyakinkan para pihak di Jakarta untuk Stais ini dapat dialih statusnya dari swasta menjadi negeri. Kenangan tentang aktivitas akademik di masa Stain juga dialami mantan Wakil Rektor 1 IAIN Fatahul Muluk Papua, Dr. HM Dahlan Sain. Sekitar tanggal 18 Oktober 2004 itu lahirlah keputusan Presiden yang menyatakan bahwa Stais Al-Fatah Jayapura menjadi Stain Al-Fatah Jayapura. Jadi sejak tahun 2004 gitu. Habib Toha selaku sosok tokoh Muslim Papua yang ada di saat itu tampil berbicara kepada Menteri Agama Pak Said Agil pada saat itu bahwa ini adalah permohonan dari segenap Muslim Papua yang ada di Timur Indonesia. Ya, waktu itu kalau tidak salah memang di sini tidak ada biaya-biaya apapun yang kita bebankan kepada pemakai gedung. Karena apa? Yang utama kami ingin bahwa ruangan ini bisa ada yang memakai di luar jam kita belajar.
Karena jujur ruangan ini dulu tuh bukan seperti yang sekarang. Ini sudah lebih cantik. Di tahun 2004 kita masih tetap melakukan proses aktivitas kantor di sini, kuliah di sini. Atas inisiatif saya dengan berbagai teman-teman yang ikut berjuang lahirnya STAIN ini, itu kami ketemu sama Kanwil Kementerian Agama. Kami meminta agar sekiranya kantor kota pada saat itu belum digunakan, maka kami gunakan kantor kota sebagai kantor. Kantor Kementerian Agama Kota di Kali Acai itulah yang kami jadikan sebagai kantor. Tetapi proses perkuliahan sebagian besar itu masih tetap menggunakan MI As-Solihin di Masjid As-Solihin. Nah, mulai 2005 itu maka semua fasilitas dan sebagainya dimulai dibenahi untuk melakukan sistem pembelajaran, sistem akademik, begitu pula sistem administrasi, ya karena kita sudah negeri. Ya. Nah, alhamdulillah di Kemenak Kota itu dari tahun 2000 awal 2005 gitu sampai dengan tahun 2009. Perjuangan untuk mendapatkan lahan dalam membangun kampus ini tidak lepas dari catatan Wakil Rektor 2 IAIN Fatahul Muluk Papua, Dr. Haji Musa Rumbaru. STAIS itu didirikan, itu jalannya sudah panjang. Nah, tapi pada tahun 2005 itu dari STAIS berubah menjadi STAIN, sudah negeri. Nah, itu pun kita juga belum punya tempat pendidikan yang sebenarnya. Makanya dulu kita kuliah itu di Gang Masjid As-Salihin, itu namanya madrasah. Jadi dulu kita kasih nama itu UGM. UGM itu Universitas Gang Masjid. Jadi alhamdulillah pada tahun 2005 dan 2000 STAIN kita berupaya bagaimana cari tanah kiri kanan cari tanah bersana begini datang terakhirnya kita dapatlah tanah di Buper ini pada tahun 2006 kita sudah punya tanah, kita mulai proses pembangunan. Nah, jadi dulu itu istilahnya ini gunung itu hanya semak kiri kanan, ini semak pohon-pohon. Kita berusaha untuk memunculkan beberapa prodi kemudian. Maka lahirlah atau kita usulkan prodi PGMI. Ya, PGMI dulu. Setelah beberapa waktu kemudian kita usulkan lagi prodi Muamalah, ya hukum ekonomi Islam itu. Ya, jadi dalam proses ketika STAIN tadinya 2 prodi, kemudian lahir lagi 2 prodi menjadi 4 prodi. Alumni STAIN Al-Fatah Jayapura telah tersebar dalam berbagai profesi dan peran di tengah masyarakat. Salah satu alumni, Abu Odesita MSI, mengisahkan pandangan masyarakat tentang keberadaan STAIN Al-Fatah. Saya masuk di angkatan tahun 2005. Dan pada saat itu, angkatan saya ada 2 jurusan, yaitu jurusan Tarbiyah dan Syariah. Jurusan Tarbiyah dan Syariah itu yang angkatan saya yang paling terbanyak, karena kita mendapat 2 kelas, yaitu kurang lebih sebanyak 80 orang. Pada saat itu, masyarakat melihat kampus STAIS Al-Fatah Jayapura itu, mereka sangat berharap sekali agar supaya kampus ini bisa berkembang. Kenapa? Harapan mereka itu agar supaya tidak ada kekosongan di sekolah-sekolah atau di kantor di pengadilan agama. Karena terbukti pada saat beberapa lulusan itu, mereka semua diangkat untuk menjadi pegawai, dan bahkan sebelum menjadi pegawai mereka sudah honor di sekolah-sekolah. Dan banyak guru-guru atau kepala sekolah itu yang mengambil mereka sebagai tenaga honor pada saat itu sebelum diangkat. Dan selanjutnya mereka diangkat. Begitupun juga di pengadilan agama. Karena pada saat itu lulusan untuk agama, khusus agama Islam itu sangat minim sekali. Beberapa waktu kemudian keinginan kita semua untuk menjadikan STAIN ini menjadi IAIN,
maka kita berusaha untuk memunculkan sekitar 7 atau 8 prodi, ya 7 prodi tambah 1 dengan pasca. Kalau tokoh waktu STAIS itu yang saya kenal itu ada Pak Arifin, ada Pak Hadiar, tetapi yang paling dekat yang saya tahu tuh mereka berdua itu yang untuk waktu masih menggunakan ruangan ini. Dan ingat, tanah yang kita miliki sekarang ini jumlahnya 12 hektar. Dan itu murni dibeli dari sumber anggaran APBN. Lahirlah Kepres itu, Keputusan Presiden, yang menunjukkan bahwa STAIN Al-Fatah Jayapura beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk Papua. Ya. Alhamdulillah sekali kami sebagai alumni kami bersyukur. Harapan kami mudah-mudahan yang tadinya STAIS menjadi yayan ini bisa meluluskan mahasiswa atau alumni-alumni yang punya bakat, yang punya potensi, yang bermanfaat kepada dirinya, kepada lingkungan, dan bahkan kepada negara. Melihat kampus yang sekarang yang sangat luar biasa perkembangannya, sekarang jadi kampus yang sangat megah sekali. Alhamdulillah, berarti kita di Papua anak-anak untuk sekolah agama tidak usah jauh-jauh ke Makassar, ke Jakarta, Malang, Jawa, Malang, tapi cukup di IAIN Fatahul Muluk Papua. Makanya saya selalu katakan harapan dambaan kita mendidik anak-anak putra-putri kita yang ada yang berdomisili di sini di tanah Papua ini. Harapan ke depan mendesain otak mereka tumbuh dan berkembang dengan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Harapan kita cuma satu, otaknya boleh Jerman, otaknya boleh Amerika, tapi hatinya tetap Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Ada keseimbangan. Dengan peran aktif banyak pihak dan dengan segala perjuangan, Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Al-Fatah Jayapura kini telah menjadi Institut Agama Islam Negeri IAIN Fatahul Muluk Papua. Saya berharap mudah-mudahan kepada setiap alumni dimanapun yang menonton video ini, jangan pernah melupakan Madrasah Ibtidaiyah As-Solihin ini. Jangan pernah melupakan Masjid Agung As-Solihin ini. Sehingga kita tatkala ingat, kita doakan almarhum Allah firlahu, namanya Habib Suara, yang beliau menyerahkan bidang tanahnya digunakan untuk madrasah dan masjid, dan kita gunakan itu. Dan untuk saya pribadi, saya berasa ingin kuliah kembali Pak, melihat kampusnya yang begitu megah. Salam ukhuwah, kebersamaan dari Timur Indonesia untuk seluruh saudara-saudaraku dimanapun engkau berada. Kampus IAIN Fatahul Muluk Papua dikenal juga sebagai kampus idaman, indah, damai, aman, dan menyenangkan. Kampus yang berlokasi di ketinggian ini menyajikan pemandangan yang indah ke arah Danau Sentani. Mahasiswa dan dosen menikmati udara yang segar, yang jauh dari polusi dan keramaian kota. Saat ini, IAIN Fatahul Muluk Papua memiliki 3 fakultas dengan 11 program studi dan juga program pasca sarjana. Fakultas Tarbiyah memiliki 6 program studi, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Prodi Tadris Matematika. Selain itu juga memiliki Prodi Tadris Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, juga Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD. Lulusan Fakultas Tarbiyah, khususnya di Bumi Cenderos ini, telah dapat digunakan dan dapat mengisi bidang-bidang pendidikan maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di wilayah Bumi Cenderos ini. Selain Fakultas Tarbiyah, IAIN Fatahul Muluk Papua juga memiliki Fakultas Syariah. Dan Fakultas Syariah memiliki 3 program studi. Yang pertama, Hukum Ekonomi Syariah, yang kedua, Hukum Keluarga Islam, dan yang ketiga, Hukum Tata Negara.
hukum keluarga Islam ini diharapkan bagaimana alumni HKI itu memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan oleh beberapa lembaga maupun instansi sekaligus masyarakat, termasuk terutama misalnya di pengadilan agama, baik menjadi hakim maupun ASN di pengadilan agama, serta menjadi ASN di Kementerian Agama, termasuk di kantor urusan agama. Hukum ekonomi syariah pun juga seperti itu. Dari sisi ekonomi syariah dari perspektif hukumnya yang kemudian diperkuat, itu juga memiliki peluang untuk menjadi seorang hakim dan juga menjadi ASN di Kementerian Agama dan juga di berbagai macam lembaga perbankan, khususnya itu untuk yang menangani persoalan hukum. Yang ketiga adalah hukum tata negara. Kita berharap bahwa alumni hukum tata negara ini pun juga memiliki satu kompetensi yang itu dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, termasuk diantaranya adalah di pengadilan. Mereka juga memiliki peluang untuk menjadi seorang hakim dan juga peluang-peluang yang lain sebagai seorang praktisi, sebagai lawyer maupun advokat, yang memang ketika program studi ini masing-masing sama-sama untuk memiliki peluang menjadi seorang advokat maupun di birokrasi pemerintahan. Saat ini kampus IAIN Fatahul Muluk Papua juga memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau biasa disebut FEBI. FEBI hadir untuk mahasiswa dengan program studi ekonomi syariah dan program studi perbankan syariah. Kalau kita melihat potensi di Papua ini, khususnya di kota Jayapura, maka potensi dari perkembangan ekonomi syariah ini sangatlah bagus, grafiknya sangat meningkat. Oleh karena itu, jelas kalau kita lihat dari pasar, maka ekonomi syariah ini mempunyai masa depan yang sangat menjanjikan. Dan salah satu ciri khas dari FEBI ini adalah dari segi epistemologinya, yang tidak melulu mempelajari ekonomi secara umum, tapi juga mempelajari ekonomi secara Islami atau syariah, dan disinilah nilai keunggulan. Mereka mampu atau memiliki kompetensi dalam pengetahuan ekonomi secara umum, tapi juga mempunyai dasar yang kuat tentang ekonomi syariah. Bagi masyarakat Papua yang ingin melanjutkan di tingkat pasca sarjana, IAIN Fatahul Muluk Papua menyediakan program pasca sarjana. Program pasca sarjana menyediakan program studi S2, Magister Pendidikan Agama Islam, dan S2 Magister Hukum Keluarga Islam. Kampus IAIN Fatahul Muluk Papua memberikan kemudahan akses bagi setiap kebutuhan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Kampus IAIN Fatahul Muluk Papua dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, seperti perpustakaan modern. Perpustakaan dituntut untuk selalu adaptif dan responsif atas perkembangan informasi dan kemajuan teknologi informasi. Dengan paradigma pelayanan yang prima, perpustakaan IAIN Fatahul Papua senantiasa harus berbenah diri seiring dengan gerak laju perkembangan zaman. Oleh karenanya, agar menjadi sentra layanan yang menarik, mahasiswa perpustakaan IAIN Fatahul Papua dikelola sedemikian rupa sesuai dengan tren mood interior eksterior para mahasiswa yang hendak berkunjung ke perpustakaan dalam misi giat membaca. Masjid sebagai laboratorium praktik ibadah. Laboratorium perbankan dan galeri investasi syariah. Asrama mahasiswa. Dan gedung perkuliahan terpadu yang sangat luas untuk menampung berbagai kegiatan dalam skala besar. Mahasiswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Di bawah Kementerian Agama, kampus IAIN Fatahul Muluk Papua juga menyediakan berbagai beasiswa untuk para mahasiswa berprestasi. Saya menyelesaikan kuliah selama 4 tahun di IAIN Fatahul Muluk Papua, dan saya menimba ilmu dan pengetahuan dalam pendidikan agama Islam. Saya mendapatkan teman yang banyak
dan selalu rasa kekeluargaannya sangat besar, dan dosen-dosen selalu membantu saya, yang selalu memberikan motivasi dalam belajar. Untuk adik-adikku, terus semangat belajar dalam mencapai kesuksesan. Untuk itu saya berharap untuk IAIN tetap menjadi pelopor utama untuk menjadi katalisator atau fasilitator sekaligus mediator untuk membawa persoalan-persoalan bangsa ini, termasuk kita yang ada di lokal sistem yang ada di wilayah Papua, di kota ini dan lain sebagainya, di kabupaten-kabupaten. Sehingga nanti dalam diskusi-diskusi ini akan timbul pikiran-pikiran, buah-buah pikir yang nanti bisa kita usulkan untuk kepentingan negara bangsa, juga pemerintah di provinsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia. Saya saat ini sedang berada di IAIN Fatahul Muluk di Jayapura. Saya bangga sekali berada di IAIN ini yang selalu menyebarluaskan Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengembangkan Islam yang toleran, rukun, dan damai. Maju terus IAIN Fatahul Muluk Jayapura. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami untuk melahirkan generasi cerdas dan bermartabat. IAIN Fatahul Muluk Papua, dari timur Indonesia menuju panggung dunia.